Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang Fatimah Al-Fihri, seorang wanita pendiri universitas tertua di dunia. Di antara stigma negatif yang ditujukan terhadap ajaran Islam oleh Barat, yaitu Islam tidak menghargai kedudukan wanita, mengekang kebebasannya, tidak adil, dan menjadikan wanita sebagai manusia yang terbelenggu dalam kekuasaan laki-laki dan kebodohan. Wanita dicitrakan sebagai orang terbelakang dan disisihkan tanpa peran nyata di masyarakat. Anehnya, sebagian muslimah malah terpengaruh dengan pandangan ini. Bahkan mereka ikut menjadi bagian dalam menyebarkan pandangan tersebut. Lewat kampanye emansipasi wanita dan kesetaraan gender, mereka ingin sekali agar kaum muslimah melepaskan nilai-nilai harga diri mereka yang selama ini telah dijaga setelah datangnya Islam. Sebelum Islam datang, seluruh umat manusia memandang hina kaum wanita. Orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai sarana kesenangan. Orang Romawi bahkan memberikan hak kepada seorang ayah atau suami untuk menjual anak perempuan atau istrinya. Orang Arab juga memberikan hak atas seorang anak untuk mewarisi istri ayahnya, mengubur anak perempuannya hidup-hidup, tidak mendapatkan hak waris ataupun harta benda. Ini juga terjadi di Persia, Hindia, dan negara-negara lainnya. Setelah datangnya Islam, muncul larangan memperlakukan wanita seenaknya. Sebagaimana hak laki-laki, hak wanita juga terjamin dalam Islam. Agama, harta, kehormatan, jiwa, dan akalnya dilindungi oleh syariat Islam. Islam pun menjaga wanita dari segala hal yang dapat merusak, bagai berlian yang mahal harganya. Salah satu bukti Islam menjaga hak dan kewajiban wanita adalah fakta bahwa banyak wanita muslim yang kemudian aktif dalam pengetahuan umum dan politik setelah Islam datang. Contohnya saja yakni istri Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal sebagai sumber ilmu pengetahuan di bidang hukum. Banyak hadis yang telah disampaikan beliau. Beliau juga dibiarkan bebas untuk ikut serta di dunia politik pada zaman itu. Contoh lain dari muslimah yang bebas dalam menuntut hak dan kewajibannya yaitu seorang pendiri universitas pertama di dunia, Fatimah Al-Fihri. Sebelum kita masuk ke Fatimah Al-Fihri, kita lihat dahulu betapa tuanya universitas yang ia dirikan, yaitu Universitas Al-Qawariyyin. Universitas ini adalah universitas pertama di dunia yang berlokasi di kota Fez, Maroko, yang didirikan pada tahun 859 Masehi. Universitas ini berdiri 1 abad sebelum Universitas Al-Azhar Mesir didirikan. Sekitar 2 abad sebelum universitas tertua di Eropa, yaitu Universitas Bologna didirikan. Apalagi Universitas Oxford yang baru didirikan beberapa tahun setelah Universitas Bologna didirikan. Sementara Universitas Harvard didirikan baru sekitar 800 tahun setelah Universitas Al-Qawariyyin didirikan. Jadi bisa dibayangin kan betapa tuanya Universitas Al-Qawariyyin yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri ini. Fatimah Al-Fihri lahir pada tahun 800 Masehi di kota Kairouan, Tunisia. Ia hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan keturunan bangsawan. Meski demikian, keluarga mereka memiliki kepedulian dan kepekaan pada sesama, memiliki jiwa sosial yang tinggi, menyambung silaturahmi, dan gemar berderma. Fatimah terkenal dengan jiwa pebisnisnya dan merupakan saudagar sukses. Fatimah dididik di lingkungan yang cinta ilmu, baik ilmu keagamaan maupun ilmu sains, terutama arsitektur dan bangunan. Bersama dengan keluarga besarnya, Fatimah hijrah dari kota Kairouan, Tunisia, menuju kota Fez, Maroko saat masih kecil. Di kota Fez inilah Fatimah membangun masjid sekaligus universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Qawariyyin tadi. Pembangunan Al-Qawariyyin selesai pada 859 Masehi. Fatimah menguasai langsung prosesnya, mulai dari pemilihan lokasi, material, dan arsitekturnya. Bahkan Fatimah memerintahkan pekerja untuk menggali sedalam-dalamnya pasir di tempat Al-Qawariyyin dibangun agar tidak mengambil pasir dan air dari tempat orang lain, karena Fatimah tidak ingin mengambil hak orang lain. Saat pembangunan berlangsung, Fatimah juga berpuasa setiap hari sampai pembangunan selesai. Sejak saat itu, Al-Qawariyyin mengundang ketertarikan para sarjana dan cendekiawan muslim dari berbagai penjuru dunia, bahkan menjadi kiblat pendidikan modern. Di saat sebagian besar wanita Eropa belum boleh membaca, wanita Islam bernama Fatimah Al-Fihri sudah berhasil mendirikan sentra agama dan pendidikan. Ibnu Khaldun, sosiolog pertama dan salah satu pelopor ilmu ekonomi dunia, Ibnu Rushd, filsuf tersohor dari Andalusia, serta Paus Sylvester II yang mengenalkan desimal dan angka Arab ke Eropa ini merupakan beberapa orang yang pernah belajar di Universitas Al-Qawariyyin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa toga yang dipakai saat kelulusan universitas awalnya
asalnya dari pakaian bangsa Romawi. Namun sebenarnya pakaian yang dipakai saat kelulusan itu didesain oleh Fatimah Al-Fihri itu sendiri, mulai dari topi, bentuk, dan warna. Topi dan pakaian toga yang berbentuk persegi dan berwarna hitam terinspirasi dari Ka'bah yang berbentuk persegi dan berwarna hitam. Tujuan Fatimah Al-Fihri mendesain seperti ini adalah agar para wisudawan dan wisudawati mengingat Ka'bah di saat hari kelulusannya. Semasa hidupnya, Fatimah juga dikenal dengan sebutan ibunya anak-anak. Menurut ahli sejarah Muhammad Yasir Hilali, sebutan ini berasal dari aksi sosial dan banyaknya pelajar yang diasuh oleh Fatimah itu sendiri. Fatimah meninggal sekitar 880 Masehi di kota Fes, Maroko. Hingga kini, nama Fatimah Al-Fihri tetap abadi dan kokoh, serta menjadi bukti bahwa Islam dari zaman dahulu memang sudah membebaskan wanita untuk mendapatkan haknya. Baiklah, cukup sekian kisah perempuan pendiri universitas pertama di dunia. Semoga menginspirasi dan membuka pikiran teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Hazira Qudsi pamit dulu. Assalamualaikum.